Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore anak-anak. Alhamdulillahirobbilalamin. Kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Kali ini Pak Fikri akan membahas mengenai IPA kali ini ya. Pada latihan ulangan bab 3 kemarin kita sudah belajar mengenai perubahan wujudnya, wujud zat, perubahan wujud zat, sifat-sifat zat dan sebagainya. Dan alhamdulillah sudah sampai di bab sampai akhir di bab 3. Nah, kemarin Pak Fikri sudah memberikan tugas untuk anak-anak semuanya untuk mengerjakan latihan ulangan bab 3 ya. Oke, silakan anak-anak buka untuk pakai pipa. Ya. Halaman 136. Nah, di sini kita akan bahas bersama ya mengenai jawaban. Namun sebelum kita bahas bersama, kita awali doa dulu ya. Nah, berdoa dipersilakan. Cukup. Nah, oke, kita langsung saja ke nomor 1 ya. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat. Nah, oke, jadi harus diperhatikan ya karena ini IPA. Nah, yang pertama teorinya, soal yang pertama nih. Pernyataan berikut yang tidak termasuk perubahan kimia adalah. Nah, kita harus tahu nih, perubahan kimia itu apa saja ya, meliputi apa saja. Nah, ciri-cirinya salah satunya adalah terbentuk zat baru. Nah, dari perubahan kimia yang ada nih, A. Kayu terbakar, B. Es mencair, 3. Sayuran yang membusuk, 4. Nasi yang menjadi basi. Manakah yang tidak termasuk? B. Es mencair, karena es mencair itu nanti bisa tidak menghasilkan zat yang baru, masih dari air bisa membeku kembali dan bisa menjadi air kembali. Nah, bisa membeku menjadi es, dari es bisa menjadi air dan terus berulang seperti itu dan tidak menghasilkan zat yang baru. Sedangkan kayu terbakar menjadi arang, sayuran busuk juga menjadi berubah warna dan tidak bisa kembali lagi, nasi menjadi basi juga tidak bisa kembali lagi. Maka jawabannya adalah B. Es yang mencair. Ya, B. Oke, sekarang nomor 2. Pernyataan berikut yang tidak termasuk perubahan fisik atau perubahan fisiknya. Yang termasuk perubahan fisik adalah, nah, jadi ciri-ciri perubahan fisik di sini maksudnya. Fisiknya. Fisika adalah yang C. Tidak terbentuk zat baru. Jadi di perubahan fisika atau fisis, nah, itu tidak menghasilkan zat baru. Nah, sedangkan bersifat kekal, ya bukan. Timbulnya gas juga bukan. Terjadi endapan juga bukan. Itu termasuk dalam perubahan kimia ya. Maka jawabannya adalah C. Tidak terbentuk zat baru. Selanjutnya yang nomor 3. Berikut ini yang termasuk merupakan sifat kimia. Nah, kemarin sudah ada kan sifat ekstensif. Coba kalau kita buka di halaman awal-awal, Pak Fikri sudah menjelaskan mengenai sifat ekstensif dan intensif. Bahwa sifat ekstensif itu adalah sifat yang dipengaruhi di sini adalah bergantung jumlah ukuran zat, jumlah atau ukuran zat. Jadi di sini di sifat ekstensif itu pengaruh massa maupun volume itu sangat diperhitungkan. Sedangkan sifat intensif itu sifat yang tidak memperhitungkan atau tidak mengedepankan atau mungkin tidak bergantung pada jumlah ukuran zat atau materi. Maksudnya tidak bergantung pada volume atau massa. Nah, di sini adalah yang nomor 4 yang yang nomor 3 maksudnya yang merupakan sifat kimia adalah jadi di sifat intensif itu dibagi menjadi 2, sifat fisika atau yang kedua adalah sifat kimia. Nah, sifat di sini kalau kekerasan, kemagnetan, daya hantam listrik itu termasuk dalam sifat fisika. Nah, yang termasuk sifat kimia adalah bau. Oke. D ya, jadi jawabannya nomor 3 adalah D. Yang nomor 4, perubahan berikut yang tidak termasuk perubahan fisis. Nah, yang tidak termasuk perubahan fisika. Itu mana? Jadi es menjadi cair.
Nah, itu perubahan fisika. Kapur barus yang menyublim, ya itu termasuk perubahan fisika karena nanti dari proses menyublim bisa menjadi bisa dilakukan proses deposisi, ya. Jadi atau dari pertama kan kalau menyublim kan dari padat menjadi gas. Jadi gas menjadi padat itu namanya deposisi, itu bisa dilakukan. Yang ketiga, gula larut dalam air. Nah, gula larut dalam air juga bisa dipisahkan lagi antara air dan gulanya ketika dilakukan proses pemanasan proses pemanasan. Ya. Jadi proses di airnya menjadi kristal-kristal gula lagi bisa. Yang ketiga adalah D, besi berkaratnya. Perkaratan adalah salah satu bukti atau contoh dari proses perubahan kimia. Jadi jawabannya apa anak-anak? D ya. Oke, baik. Jawabannya adalah D, 4 ya. 4D. Selanjutnya yang nomor 5. Perubahan berikut yang tidak disertai terbentuknya zat baru. Apa yuk namanya? Namanya adalah perubahan fisika. Di mana salah satu ciri-cirinya adalah tidak terbentuk zat baru dan bisa kembali ke bentuk semula. Maka jawabannya adalah yang A, lilin meleleh. Ya, jadi kalau anak-anak perhatikan lilinnya meleleh, pertama memang lilinnya meleleh, kemudian mencair, kemudian jadi keras lagi bisa seperti lilin. Nah, makanya sebenarnya bisa didaur ulang ketika kita punya lilin, kemudian kita tambah, kemudian lilin cair kita tambahkan benang lagi ya, sehingga bisa dinyalakan lagi. Nah, sehingga lilin meleleh itu termasuk perubahan fisika karena kita bisa manfaatkan kembali ketika meleleh, mencair menjadi kemudian keras lagi menjadi lilin lagi. Nah, sedangkan air dibakar, logam yang magnesium yang dibakar, pemasakan buah itu termasuk dalam perubahan kimia. Yuk, selanjutnya kita ke nomor 6. Ya, di nomor 6, sifat berikut yang tidak bergantung pada jumlah zat. Apa ya namanya? Sifat apa? Ekstensif. Ya, benar. Sifat ekstensif adalah tidak bergantung pada jumlah zat, baik massa maupun volume. Nah, di sini yang tidak bergantung pada itu adalah yang tidak bergantung adalah rasa dan daya hantar. Jadi sebenarnya itu ada dua pilihan ya, bisa A bisa C. Nah, jadi anak-anak semua di situ di nomor 6 anak-anak bisa memilih A atau bisa memilih dengan pilihan C ya. Nah, kalau masalah jenis jelas ya, karena masalah jenis itu apa ya persamaannya kemarin massa per volume. Nah, sedangkan volume sendiri ya sudah termasuk dalam sifat ekstensif. Oke. Jadi jawabannya A atau C ya. Selanjutnya kita lanjutkan nomor 7. Diketahui beberapa peristiwa berikut. Nah, ada garam yang pertama, yang satu garam laut dalam air, garam larut dalam air, roti menjadi basi, beras diubah menjadi tepung, besi memuai. Nah, manakah yang termasuk dalam perubahan fisis atau perubahan fisika? Nah, yang jelas apa perubahan fisika? Tidak menghasilkan zat baru dan bisa kembali ke bentuk semula. Itu menjadi kunci dasar dalam perubahan fisika. Garam larut dalam air. Nah, itu bisa dikristalkan kembali ya. Jadi melalui proses jadi diuapkan, nah, sehingga airnya menguap, sehingga kemudian garam-garamnya itu tersisa kerak garam. Nah, dan itu bisa menjadi garam lagi. Nah, selanjutnya roti menjadi basi. Nah, proses pembusukan pada makanan atau pemasakan pada makanan itu merupakan proses perubahan kimia karena buah yang sudah matang tidak bisa menjadi buah yang tidak bisa kembali lagi ke bentuk buah yang tidak matang. Kalau sudah matang dan apalagi kalau sudah membusuk tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Sehingga roti menjadi basi, makanan basi, nasi basi, buah busuk itu merupakan perubahan kimia. Maka nomor 2 salah. Yang ketiga, beras berubah menjadi tepung. Ya, meskipun bentuknya berubah nih, wujudnya berubah ya, dari beras yang awalnya bentuknya butir-butir menjadi bubuk, namun tidak bisa merubah rasa beras, tetap rasanya beras sama meskipun bentuknya nasi maupun bubur. Kemudian apa ya, kalau kita telusuri secara senyawa kimianya juga tidak ada perubahan, hanya di situ berubah bentuk
dari awalnya berupa butiran-butiran menjadi serbuk halus, sehingga beras diubah menjadi tepung merupakan perubahan fisika. Yang ketiga, besi memuai. Nah, ketika kita memanaskan besi ini, selain di sini ada peristiwa konduksi, sebenarnya ada peristiwa pemuaian pada besi. Jadi besi itu memanjang. Ya, meskipun perubahan memuainya tidak bisa panjang sekali. Nah, maka besi memuai. Nah, ketika dipanaskan memanjang, ketika dingin akan mengalami penyusutan dan kembali ke bentuk semula, sehingga besi yang memuai itu termasuk dalam perubahan fisika karena bisa kembali ke bentuk semula. Oke, maka jawabannya adalah nomor 1, 3, dan 4. Oke anak-anak, nah, sekarang ke nomor 8. Berukit ini bukan merupakan ciri-ciri terjadinya perubahan kimia. Yang pertama, terbentuknya endapan. Pertama, perubahan wujud, terbentuknya endapan, perubahan warna, terbentuk gas. Manakah yang tidak termasuk? Yang tidak termasuk adalah perubahan wujud. Nah, jadi di perubahan wujud bukan termasuk dalam ciri-ciri reaksi kimia atau perubahan kimia, karena perubahan wujud itu bisa memungkinkan kembali bentuk tersebut kembali ke bentuk semula. Contohnya nih air, perubahan wujudnya menjadi es, menjadi padat, cair menjadi padat, yaitu prosesnya membeku. Ya, perubahan wujudnya dari padat cair menjadi padat. Kemudian dari padat bisa menjadi cair kembali kan? Ya, melalui proses mencair. Ya, ketika kita panaskan es maka akan menjadi air kembali. Maka perubahan wujud bukan termasuk dalam perubahan kimia atau reaksi kimia. Itu termasuk dalam ciri-ciri perubahan fisika karena bisa kembali ke bentuk semula. Hingga perubahan wujud adalah jawaban yang tepat pada nomor 8. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 9 ya anak-anak. Coba perhatikan pernyataan Lavoisier. Nah, jadi Lavoisier, bacanya bukan Lavoisier ya, Lavoisier. Nah, itu bahasa Prancis kalau tidak salah, yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, disebut dengan hukum kekekalan massa. Ya, jadi proses ya ketika kita air 1 kilo kemudian kita jadikan es, maka esnya juga akan menghasilkan 1 kilo. Tidak mungkin airnya 1 kilo kemudian kita membuat menjadi es maka akan menjadi lebih berat, akan menjadi lebih berat masanya, lebih besar masanya, katakanlah jadi 1,5. Tidak, karena massa ya, nah, ketika melakukan proses ya baik reaksi kimia maupun perubahan fisika ya, massa itu tidak akan mengalami perubahan, sehingga itu disebut dengan hukum kekekalan massa ya. Ini diciptakan oleh Lavoisier. Nah, oke, ini jawabannya adalah, maka opsinya adalah D, bukan hukum Avogadro ya. Avogadro beda lagi. Benar ada hukum Hess juga bukan, perbandingan volume juga bukan. Yang benar adalah D, kekekalan massa. Jadi massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Oke, selanjutnya kita coba dulu untuk sesi ini pada nomor 10 ya. Perubahan iodin ya, dari padat menjadi gas. Apa ya perubahan padat menjadi gas? Seperti kapur barus, pengharum ruangan ya. Kalau lihat mungkin Pak Fikri sebut merek pengharum ruangan Stella gitu. Ya itu salah satunya Stella gitulah. Itu kan padat ya bentuknya, menjadi gas ya, semakin menghilang mengikis, itu namanya apa? Penyubliman. Kebalikannya penyubliman apa? Deposisi. Oke, maka jawabannya adalah A, penyubliman. Oke, mungkin itu saja anak-anak untuk sesi kali ini. Untuk kunci jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 10. Pak Fikri harap anak-anak masih tetap semangat ya meskipun belajar di rumah ya. Cukup sekian, nanti akan dilanjutkan untuk nomor 11 hingga di sini sampai 55 ya. Mungkin Pak Fikri akan bahas sampai ya nomor 40 atau mungkin sampai akhir. Namun kali sesi ini sampai nomor 10 aja dulu ya biar tidak bosan. Pak Fikri cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.